Halo semuanya, selamat malam, selamat berakhir pekan. Ketemu lagi sama aku, Koirun Mumpuni. Dan hari ini kita bakal kembali lagi untuk Ketol kita. Hai semuanya, untuk Kitong Talk kita kali ini kita bakal mengundang Kak Aksa. Dia adalah founder, pendiri, dan juga CEO dari Balanja. Kita bakal cerita-cerita tentang perempuan dan juga teknologi. Bakal seru nih, kita tunggu ya. Kak Aksa akan kita undang untuk bareng kita. Kak Aksa belum ini. Hai Kak Olivia, hello Kak Kurni. Sabar, kita lagi nungguin Kak Aksa untuk live. Tadi udah bilang kalau Kak Aksa udah siap. Hai Peda Sedan. Hai Kak Kevin. Kita lagi nungguin Kak Aksa. Hai Kak Yulianti, Kak Eni. Kak Aksa mana nih? Kak Aksanya belum online. Iya, kita lagi tungguin Kak Aksa. Mana ya Kak Aksanya? Tadi udah kontak dan udah ready katanya, tapi kayaknya belum online. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oh Kak Aksa udah ada di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan buat Kak Aksa, silahkan ditulis langsung. Kita bakal sekitar 1 jam bareng Kak Aksa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai tentang peran perempuan Papua dan juga teknologi. Kita lagi nunggu Kak Aksa untuk masuk. Mudah-mudahan jaringannya. Hai Kak Haris, hai Kak Muma, Jehan, dan Kak semua. Kita lagi nunggu Kak Aksa, lagi connection. Yeay, bisa. Hai, selamat malam. Halo, Halo. halo, halo. Lagi di mana Kak posisi? Saya sekarang di Serui, lagi balik ke kota asal kan di Serui. Jadi jaringan di Serui memang agak lelet. Gitu. Jadi tadi masa pulang cari jaringan yang bagus. Tadi boleh kan? Boleh ya, toh? Mbak, masih kok bagus-bagus kok. Mudah-mudahan lancar ya Kak kita. Ini banyak banget teman-teman yang udah dari tadi udah bilang selalu memotivasi Kak Aksa dan lain-lain. Ini udah halo, salam kenal semuanya. Halo. Aku kebetulan lagi live dari Jayapura dan Kak Aksa lagi di Serui. Oke deh kalau gitu. Semuanya ada Kak Kevin juga. Salam kenal ya untuk semua. Terima kasih yang sudah bergabung malam ini, malam minggunya produktif bersama kami. Ya benar. Apa mungkin karena COVID juga dan ini ya lagi jomblo Kak, jadi lagi nggak ada yang diinin kan, jadi ya udah deh nontonin live aja gitu kan. Mudah-mudahan kita sama-sama teman-teman kita bisa sama-sama saling belajar satu sama lain dan juga itu ya Kak bermanfaat ya, mudah-mudahan nih obrolan-obrolan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke deh kalau gitu. Oke kita lanjut aja nih Kak, langsung aja ceritain dong Kak, Aksa nih gimana sih awal mula terbentuknya Bajalan, dan apa sih Bajalan itu, mungkin buat teman-teman yang masih belum paham, silakan. Oke. Sebelumnya salam lagi ya buat semuanya. Ini kali pertama saya ya. Memang biasanya ada beberapa sih, cuman ya masih sibuk jadi belum sempat. Tapi terima kasih sekali untuk itu bisa Enterprise yang sudah saya untuk jadi narasumber hari ini. Dan di sini juga memang kita akan sharing banyak sekali. Bajalan itu salah satu platform e-tourism, dan di situ kami
e-commerce dan sistem informasi begitu untuk bisnis pariwisata. Nah, Bajalan ini dia lebih bergerak ke dunia pariwisata gitu sih. Oke. Iya, jadi Bajalan ini yang ada di dalam Bajalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata, mulai dari transportasi, kuliner, dan destinasi pariwisata gitu. Sekarang udah berjalan berapa lama Kak? Dan sekarang ada apa aja sih di Bajalan, mungkin bisa? Oh iya. Dan teman-teman tuh bisa melihatnya di mana gitu? Iya, beberapa waktu yang lalu memang sudah dipublikasi ya, memang ramai sekali sih. Tetapi sebenarnya Bajalan sendiri aplikasinya itu masih versi beta kemarin yang sudah dipublish. Jadi kami masih dalam uji coba kesiapan teknologinya gitu. Dan sampai saat ini Bajalan sudah dari bulan Maret ya. Kami sebenarnya sudah dari tahun lalu sih kami rancang, dan baru selesai itu baru Februari dan Maret itu sudah mulai kami publish gitu. Jadi sampai sejauh ini kami sekarang ada tahap perbaikan fitur, dan ada beberapa data yang masih kami lengkapi juga sih. Karena kami kan harus mengajak semua stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata untuk tergabung di dalam buat menjadi mitra di dalam Bajalan. Nanti berarti available aplikasi di Android atau gimana Kak? Iya, jadi sekarang ini kami masih sementara juga sih untuk di Android dulu, untuk iOS-nya masih down progress sih, masih dalam tahap pengerjaan. Tapi kalau di Android sudah, cuman masih dalam tahap maintenance, jadi aplikasinya masih kami take down dulu, gitu. Karena masih ada. Jadi belum available buat umum ya? Iya, available-nya buat umum sih. Oke. Tapi akan soon ya teman-teman, bakal ditungguin aja. Bajalan bakal available juga. Jadi, nah untuk apakah Bajalan cuma ada di Papua Barat, Papua, atau gimana nih Kak fokusnya? Oh iya, Bajalan sendiri sebenarnya bukan hanya saja di Papua dan Papua Barat, tapi bahkan semuanya kami bisa go nasional, bahkan juga internasional. Tetapi untuk pilot project-nya kami mulai dari Papua dulu, terus terlebih khususnya sih dari Serui, karena ya yang ini adalah anak-anak Serui begitu. Karena kami semua di dalam tim ini semua anak-anak gitu. Karena kenapa kami mulai dari Papua? Karena memang masih banyak sekali sih destinasi pariwisata yang ada di sini yang belum terpublikasi dengan baik. Makanya kami buat ini begitu, sehingga orang-orang di luar tahu gitu tentang pariwisata yang ada di Papua Barat. Oh itu ya Kak, jadi inspirasinya tadi ada juga nih yang ditanya, Kak Ihwan nanya inspirasi Kakak ngembangin Bajalan tuh apa, dan dapat idenya dari mana sih? Oh ya, ini juga ada yang tanya inspirasi Kakak mengembangkan Bajalan apa Kak? Ya, kalau bicara inspirasi sih sebenarnya ada banyak sih inspirasi. Yang pertama itu yang tadi berangkat dari permasalahan yang tadi ya, karena memang pariwisata itu belum terpublish dengan baik, makanya kami buat ini supaya orang-orang tahu begitu, kenal lebih banyak tentang pariwisata. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dulu itu berangkat dari pribadi, itu nyari kerja susah gitu, nyari kerja itu susah sekali gitu. Dan sampai saat ini kuliah gitu karena biaya, saya memang sempat kan, karena yang tadi saya bilang itu ya, tetapi tidak mengurangi semangat saya begitu untuk tetap berkarya. Karena buat saya sebenarnya belajar itu bukan hanya ada di kelas gitu. Belajar itu bukan hanya dari dosen, tetapi tempat di mana saya berada, orang siapa yang ketemu itu adalah
ruang belajar dan juga guru begitu menurut saya. Dan karena berangkat dari permasalahan yang tadi juga, karena apa ya, susah dapat kerjaan, akhirnya saya mikir begitu. Saya pikir kenapa saya tidak buat pekerjaan sendiri begitu? Kenapa saya tidak ciptakan pekerjaan sendiri? Begitu. Akhirnya ya mulai bergabung. Jadi awalnya itu sebenarnya sebelumnya saya sudah sempat ada di dunia teknologi juga, maksudnya sempat bekerja di dunia startup dan IT juga selama 3 tahun. Dan apa ya, itu kamu tidak selamanya ada di situ begitu. Kayaknya kamu juga punya kamu sendiri gitu. Akhirnya ya sudah, oke, saya tahun belajar di sini, terus saya cari ilmu, cari pengalaman dan sebagainya, lalu saya memutuskan untuk keluar dan mulai mengembangkan startup sendiri. Dan juga yang lainnya adalah bahwa hari ini apa ya, saya mau menunjukkan juga buat anak-anak muda yang lain, anak-anak muda Papua terlebih khusus, apa ya, kita juga bisa jadi bos, kita juga bisa jadi pemimpin, kita juga bisa jadi pengusaha sukses begitu. Karena saya mau nunjukin juga buat orang-orang yang ada di luar sana bahwa anak-anak Papua juga bisa gitu. Anak-anak Papua juga bisa berkarya, anak-anak Papua juga bisa mampu jika diberikan kesempatan. Karena gini loh, sejatinya memang kita semua manusia sama begitu. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, yang ada itu hanyalah apa, yang rajin dan malas itu sebenarnya. Jadi kembali kepada masing-masing kita begitu. Jadi bagaimana lewat ini juga anak-anak yang lain, justru punya anak-anak Papua bisa terinspirasi untuk, oh iya, kita juga bisa begitu, sama seperti anak-anak di luar sana, tidak ada yang tidak bisa. Begitu, semua bisa kok. Mantap. Semoga teman-teman nanti yang udah ini bisa dengar ceritanya Kak Aksa ya. Jadi Kak Aksa ini tadi juga udah cerita dari permasalahan itu, terus habis itu juga dari permasalahan yang tidak hanya pariwisata itu yang belum terangkat, tapi juga ada permasalahan pribadi bahwa ini ya Kak, apa susahnya cari kerjaan. Akhirnya kenapa sih harus mencari, jadinya menciptakan pekerjaan aja, kenapa enggak ya nggak Kak? Iya. Gitu. Oh, keren. Nah, tapi jadi awalnya masuk ke dunia teknologi itu bukan dari background akademis atau apa, itu benar-benar dari Kakak ikut startup kah? Tadi yang Kakak cerita? Jadi kalau untuk background IT sendiri sebenarnya tidak ada sama sekali. Saya tidak punya background IT. Background saya manajemen bisnis. Cuman memang yang tadi saya bilang bahwa 3 tahun sebelumnya itu saya kerja di perusahaan IT. Begitu ada salah satu startup yang sama, dan di situ juga memang saya belajar banyak sekali di situ untuk bagaimana saya bisa mampu keluar dari itu dan mengembangkan startup sendiri. Gitu. Dan itu sih, dan apa ya, jadi catatan penting sekali bahwa terkadang memang seperti begitu, ketika kau mulai bekerja di perusahaan yang kecil, kau akan belajar melakukan banyak hal sekaligus. Itu saya suka sekali sih, katanya Jack Ma. Itu saya terinspirasi, saya termotivasi sekali dari kata-katanya bahwa memang apa ya, ketika kau bekerja di perusahaan kecil, kau akan belajar melakukan banyak hal sekaligus, dan kau akan belajar tentang mimpi-mimpi, tentang hal besar, dan kau akan belajar tentang semangat juga, bagaimana untuk memulai segala sesuatu. Dan itu yang saya ambil di situ. Di perusahaan sebelumnya memang apa ya, kita sama-sama merintis juga begitu, belum apa ya, belum ada income yang banyak. Belum stabil. Iya sih, untuk Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Kevin. Kakak, tantangan terberat dalam mengembangkan Bajalan sampai saat ini? Kalau tantangan terberat sendiri sih untuk Bajalan, ketorang mau untuk membangun trust sih kepada masyarakat. Karena gini, kalau di Papua sendiri, masyarakat di Papua itu belum apa ya, terbiasa dengan teknologi. Begitu, jadi memang kita harus agak susah, tapi kita harus apa ya, pelan-pelan untuk edukasi mereka, begitu, untuk menggunakan barang ini, menggunakan teknologi kan, karena
Ya tidak dapat ditangkap. Kita sekarang sudah ada di industri 4.0 dan segala sesuatu sudah sekali begitu. Ia tinggal buka HP dan semua jadi, semua ada dan segala macam. Dan apa ya, masyarakat di Papua sendiri itu belum terbiasa begitu. Makanya tantangan kalau untuk saya secara tantangan sebenarnya itu sih yang tadi karena masyarakat belum terbiasa dan juga bagaimana kita orang membangun trust untuk mereka buat mau bermitra sama kami, yaitu khusus untuk kepada mereka yang stakeholder itu sih. Dan apa ya, ini sekaligus juga ya pesan buat pemerintah juga kalau boleh jaringan juga diperbaiki gitu, terlebih khusus buat kami yang ada di Serui sih, karena gini, karena pilot proyeknya itu yang mulai dari Serui toh, pilot proyeknya mulai dari Serui, dan aduh please jaringan di sini tuh bagaimana gitu. Dan coba cerita dulu Kak, mungkin bisa digambarkan biar teman-teman juga mungkin jadinya di sini kayak banyak nih yang itu macam-macam di beberapa tempat toh, jadi mungkin bisa dapat bagaimana keadaan di sana gitu. Kalau diserui sebenarnya sudah bagus sih, cuman apa ya, maaf kata mungkin karena memang sebelumnya kan saya di Sorong. Sebenarnya kan memang saya di Sorong, jadi terbiasa dengan jaringan yang ya semua orang juga tahu jaringan satu Indonesia yang paling bagus di Sorong begitu. Sombong. Jadi apa ya, sudah terbiasa dengan jaringan yang bagus, yang cepat. Terus ketika saya sampai di sini dengan keadaan ya contoh hal yang sederhana sekali loh, untuk live Instagram saja saya harus cari wifi begitu kiri kanan, dan paket internet itu sama sekali tidak berfungsi Kak, bagaimana Kak? Jadi nggak bisa ya, nggak kuat ya Kak. 4G padahal. Jaringannya agak lelet sih di sini. Jadi mungkin jadi PR juga sih untuk pemerintah di sini, bagaimana perbaikan itu dulu sih gitu. Karena kita orang mau untuk memulai mengembangkan startup, dan ini loh kita mau mulai mengangkat ini, kita punya daerah sendiri. Jadi please pemerintah bagaimana perhatian pemerintah sebenarnya itu jadi tantangan untuk please pemerintah support kami. Hal seperti sederhana aja sih begitu. Sebenarnya mudah-mudahan juga gimana sebenarnya saya percaya juga sebenarnya kedepannya bukan saja berjalan, tetapi akan ada juga startup lainnya begitu. Jadi tergerak di pemerintah sendiri sih bagaimana. Itu salah satu sih poin penting. Gitu. Nah, kalau tadi kan udah nih Kak ngomongin tantangannya juga. Nah, kalau misalnya dari kesempatan Kak, ke depannya nih teknologi tuh bakal kayak gimana sih di Papua gitu? Kalau untuk bicara opportunity sendiri sih, kesempatan itu banyak sekali sih, peluang itu banyak. Dan saya mau bilang bahwa guys, hari ini di Papua startup itu belum banyak begitu. Anak-anak di luar sana, di barat sana itu sudah berlomba-lomba bikin startup dengan segala macam hal mereka buat, tetapi di Papua sendiri ini masih minim sekali, dan peluang itu sangat banyak begitu untuk teman-teman mengembangkan ini. Mulai dari kalau misalkan saya di sektor pariwisata, mungkin besok teman-teman yang lain bisa buat dari sektor perikanan, pertanian, dari mana saja, dari pendidikan juga bisa sih. Dan itu masih banyak sekali gitu. Tinggal teman-teman bagaimana jemput peluang ini gitu. Yang seperti tadi pikir untuk nyari pekerjaan, tapi yuk ciptakan pekerjaan begitu. Jangan pikir buat cari uang, tapi pikir untuk ciptakan uang gitu. Iya, mantep banget nih, biar teman-teman semuanya langsung kayak ngerasa ngapain nungguin gitu kan, nunggu gitu kan. Ya kan, langsung cari berkarya kayak gitu, teman-teman semua. Baik kok, semua pekerjaan baik. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Iya, tergantung masing-masing sih bagaimana istilahnya, bagaimana mau nilai itu dari pribadi masing-masing. Itu sih. Yang ini ya, yang penting kan bermanfaat kan, setiap ini juga baik, jadi bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Wah, boleh nih Kak, kan ke Bajalan kan fokusnya sudah pariwisata. Sebelum ini mungkin teman-teman juga bisa tanya-tanya sambil ini, tapi intermezzo dikit dong Kak, banyak mungkin yang belum pernah ke Serui gitu kan. Aku harusnya tahun lalu ke Serui, tapi waktu itu ada kejadian kan, jadinya belum bisa sempat ke Serui karena langsung tiba-tiba harga pesawat
dan harga transportasi tuh jadi tiba-tiba, wis gitu kan, jadinya belum sempat ke Serui. Boleh dong, apa nih destinasi yang salah satu yang sudah ada di Bajalan, ya, yang akan di launch juga gitu soon, Oke. di Serui. Serui ya. Saya ngomong sedikit tentang Serui. Perlu diketahui bahwa satu kota kembang itu cuman ada di dunia tuh cuman satu saja begitu. Kota kembang itu cuma satu dan itu cuman ada di Serui gitu. Karena apa? Kenapa? Okay. Kenapa orang selalu bilang kota kembang itu kota Serui? Karena perempuan-perempuan yang ada di Serui itu sangat indah-indah, cantik-cantik. Ya salah satunya saya. Itu sih. Jadi bukan Bandung ya Kak, atau ini ya? Jadi itu bilangnya Serui ya? Iya, apalagi yang dibilang biasa dibilang itu Prancis. Prancis itu ada di Serui. Nah, biasa kan terkenal sekali kepernakan Cina Serui itu saya mau apa ya, istilahnya mau perkenalkan itu sih, itu juga salah satunya. Dan selain itu juga ada beberapa destinasi pariwisata, salah satunya juga Pulau Mandena yang memang sudah masuk di list kita. Dan itu loh, Pulau Mandena itu tidak kalah bentuknya dengan Raja Ampat begitu. Yang tadi saya bilang bahwa adalah apa ya, mindsetnya orang-orang itu kalau bicara pariwisata taunya cuma tentang Raja Ampat, padahal sebenarnya kali begitu destinasi-destinasi pariwisata lainnya, surga-surga lainnya yang memang masih tersembunyi, dan itu di Serui sendiri itu masih banyak sekali belum terpublish. Dan apa ya, itu ajakan yang selalu juga pemerintah sounding kepada orang-orang bahwa ayo ke Serui, di Serui itu banyak sekali loh gitu. Jadi terangkan Serui. Ini macam kayak sampai di Serui kan. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Papua jangan cuma ke kota-kota besarnya doang, tapi pergi juga ya Serui, kepulauan gitu. Berapa lama sih Kak kalau misalnya dari Jayapura kalau naik pesawat atau kapal? Kalau pesawat sih dari Jayapura ke Serui 1-2 juta lah untuk harganya. Sekitaran itulah 1-2 juta. Berapa lama? Oh, kenapa? Berapa lama ya? Oh, kalau naik kapal dari kalau misalkan naik kapal dari Serui, dari Jayapura ke Serui 1 malam. Kalau pesawat cuman 30-40 menit lah. 40 menit. Itu ya. Mbak Kahoiran, saya tunggu ya di Serui. Kita kita Bajalan. Beneran, soalnya aku harusnya tahun lalu sih. Kakak di sana sampai kapan nanti? Sama sih lama di Serui, jadi memang sudah balik ke Serui, jadi karena memang kan running Bajalannya dari Serui. Jadi kalau boleh ke sini, yuk kita Bajalan sama-sama gitu. Wes, itu ya tagline ya, Bajalan sama-sama ke apa? Bukan. Kalau tagline-nya Bajalan semua bisa semua begitu. Jadi semua ada gitu di dalam Bajalan gitu. Oke. Wah, mantep. Nih teman-teman semua, kira-kira apa nih ya yang pengen ditanyain lagi sama Kak Aksa? Silakan aja tulis di kolom komen atau di tempat pertanyaan. Oh, ini ada, langsung tiba-tiba ada. Ini kan Bajalan dimulai dari Serui. Bajalan sendiri kan fokus di pariwisata. Nah, ini sudah disoundingkan dengan pemerintah nggak? Khususnya Dinas Pariwisata. Gimana tanggapannya Kak dari pemerintah? Dari Kak Kevin. Hai Kak Teguh. Oke, gimana Kak? Tadi tanggapannya gimana sih Kak dari pemerintah? Selamat malam juga buat founder dan CEO Just Go, andalan kami. Selamat bergabung. Harus ini ya, harus disalamin dulu. itu mentor terbaik. Iya betul. Oke. Jalan sendiri ke pemerintah sampai sejauh ini sudah kami sounding sih begitu. Ada beberapa dinas terkait juga yang memang mengundang kami buat ngobrol, tapi untuk kepala daerah sendiri dan apa ya, dinas sendiri juga saya sendiri juga kurang paham sih maunya itu bagaimana gitu,
Tapi padahal mau sih memberikan apa ya, padahal kami bantu mereka begitu juga, kami bantu mereka juga untuk program kerja mereka juga, tetapi istilahnya masih menunggulah feedback dari pemerintah sendiri sih untuk dinas terkait, terlebih khususnya dinas pariwisata. Itu sih. Oke, jadi udah melakukan pertemuan ya, tapi kita masih menunggu feedback. Tapi secara respons positif dong pastinya. Kalau untuk responnya sendiri positif sekali begitu untuk semua instansi yang kami ketemu sih, begitu semua dinas-dinas terkait, terus apa ya pemerintah juga, terus ada Dewan Perwakilan Rakyat juga kami sudah ketemu dan responnya positif sekali. Hampir sebagian besar masyarakat juga responnya positif begitu untuk terima Bajalan. Begitu sih. Wah, ini dari siapa nih? Kak Mona Lisa. Semoga dengan adanya Bajalan dengan mempromosikan pariwisata di tanah Papua, ekonomi akar rumput bisa lebih berkembang. Sukses ya Kak Aksa dan tim. Sekarang berapa banyak Kak timnya? Kalau untuk tim Bajalan sendiri di Serui kita ada berlima. Jadi di Marcel dia Marcel Kurni, terus Kiri Hijau dia yang developer aplikasinya, ada si Marvin Rawaba dengan Andres Wayo yang konten kreator, terus ada Aldo Balbarere apa public relation, terus sama Nelson Sanandare, ada 7 orang. Kakak sendirian perempuan? Iya, saya sendiri perempuan. Jagoan, andalan. Nah, on that note Kak, karena Kakak di tim perempuan sendiri dan kita lagi ngomongin perempuan Papua dan teknologi, boleh dong Kak ngomongin tentang posisi perempuan dan manfaat teknologi, maksudnya gimana ya, peran perempuan dalam hal teknologi untuk membangun Papua. Oh ya, saya bersyukur sekali sih sebelumnya sama Tuhan. Oke, semua segala sesuatu yang kami lakukan itu tidak terlepas dari campur tangan Yang Maha Kuasa ya. Sepakat untuk itu. Karena meskipun saya tidak bisa duduk di dalam kelas untuk mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya, tetapi saya mengucap syukur sekali karena itu loh, Tuhan tuh tahu apa yang kamu butuh begitu, bukan apa yang kamu ingin. Jadi tiap hari itu kita dikasih hikmat akal budi sebagainya, kan kemampuan memimpin orang lain dan juga mengorganisir segala sesuatu begitu, dan setiap orang itu masing-masing punya talenta dan segala macam, terlebih khusus sih untuk begini perempuan ya. Please sama gitu ya, berbeda. Laki-laki bukan saja laki-laki strong ya, perempuan juga strong, malahan perempuan lebih strong begitu. Dia bisa mengerjakan hal sekaligus, dia bisa kerja di rumah, dia bisa masak, dia bisa menyimpan rumah dan lain sebagainya, dia bisa mengurus keluarganya, bahkan seperti sekarang ini ada juga perempuan yang bisa mampu untuk jadi pemimpin. Jadi please jangan kamu di belakang begitu. Jangan percaya dirimu itu loh, itu yang paling penting sekali. Kamu juga bisa begitu kan, juga jadi pemimpin, dan itu terbukti dalam saya punya diri begitu. Sampai saat ini saya mampu, jadi beberapa lelaki sekaligus di belakangnya, dan saya mau menginspirasi untuk perempuan yang lainnya, bukan saja perempuan Papua tetapi perempuan yang di luar sana kan juga bisa begitu untuk mengatur itu semua. Dan kalau bicara dari sisi teknologi sendiri, biasa kalau orang dengar teknologi itu biasanya kepada laki-laki, begitu kan? Orang bicara teknologi itu biasanya laki-laki, perempuan tuh jarang sekali tong dengar. Tetapi hari ini, please, perempuan kan juga bisa, bukan saja laki-laki, kan juga bisa, gitu kan? Teknologi dan sebagainya bisa. Gitu. Tidak ada.
Dan Dan teknologi itu peluangnya sangat besar ya Kak Aksa ya untuk peluangnya, membangun ini ya. Jadi iya. makanya perempuan ini percaya diri kayak Kak Aksa yang tadi Mm, Kak Aksa bilang dan mm, bisa juga gitu berkecimpung di mm, sektor teknologi, bukan cuma laki-laki aja. mm, Ini mm. agak delay kayaknya. Kak Aksa oke, masih di situ kah? Ini banyak banget Kak Teguh. Aksa gitu katanya, skill fast learner, belum ada yang bisa kalah. Terus habis itu katanya mentor dalam mengelola kemarahan, emosi katanya. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, Kak Kevin nih di mana ya Kak Kevin nih? Aduh, Penasaran. dia ini kayak sepertinya pemerhati terbaik ini. Oh, gitu. Perempuan Apa dan juga arti pendidik. apa arti kata sekolah dan pendidikan menurut Kak Aksa? Apa saran Kakak untuk mereka yang memilih untuk tidak belajar di dalam kelas atau tidak sekolah? Wah, ini ya sesuai Oh, banget sama pengalaman Kak Aksa nih, kayaknya. iya, apa ya? Kalau bicara pendidikan sendiri, kembali lagi seperti yang tadi dari pengalaman, memang em, untuk mau jadi sukses itu, engkau tidak harus kuliah S1, S2, S3, S4, S Hmm. lilin dan segala macam. No, tidak sama sekali. Sukses itu waktunya orang itu beda-beda, begitu. Hmm. Untuk mencapai, ada orang yang apa ya, dia sekolah S1, S2, tapi dia cuma tepuk tangan gitu. Bingung saya mau jadi apa nih sebenarnya, gitu. Karena kadang biasa uh, saya kuliah, tetapi uh, itu loh, peluangnya itu udah dapat gitu. Jadi tidak sesuai begitu dengan apa ya, uh, hal yang terjadi di lapangan. Akhirnya simpan biasa begitu. Buat apa? Gitu. Apa terjadi? Makanya yang paling penting sekali sih di Hmm. um, itu sih mau sukses, dan apa ya, semua orang itu tuh masing-masing beda-beda loh. Ini dan waktunya itu beda-beda. Jadi ya harus begitu. Ya, mungkin tidak, dan apa ya, pada prinsipnya saya itu kumpul itu, ilmu itu saya dapat bukan di dalam kelas, saya kumpul ilmu di jalan begitu. Orang yang saya Hmm. ketemu itu dia jadi guru buat saya. uh, di mana saya ada, itu ruang kelas untuk banyak hal sekali yang bisa orang pelajari dalam punya kehidupan sehari-hari sih. Lewat perjalanan pengalaman kehidupan yang panjang itu bisa orang pelajari, ambil di situ untuk bagaimana pengembangan diri sendiri. Dan apa ya, saya itu selalu berusaha untuk belajar melakukan hal-hal baru gitu. Saya suka sekali banyak belajar, dan apa ya, hal-hal um, saya suka coba begitu. Jadi kalau misalkan uh, yang ini saya sudah, terus oh hal ini harus kayak terus harus belajar, bukan hanya saja dengan, sekarang itu metode pembelajaran itu sudah banyak sekali gitu. Toh tinggal buka Google semua keluar, toh tinggal buka Google semua keluar begitu. Tinggal bagaimana rajin, tidak begitu aja, malas sih untuk belajar. Itu saja sih. Hmm. Kalaupun kok tidak Ini S1, S2 atau tidak, suksesnya beda-beda loh. iya, iya ya. Apa namanya persepsi sukses itu buat semua orang berbeda-beda dan Kak Iya. Kak tadi bilang bahwa kita bangunlah kompetensi diri ya Kak, Mm, selalu gitu belajar bisa dari mana aja, dari siapa saja yang ditemui. Tadi Kak Aksa juga bilangnya dapat banyak pelajaran malah di jalan gitu kan, langsung gitu. Dan kita mm, itu menjadi diri kita yang lebih baik dari diri kita yang hari sebelumnya. Jadi jangan banyak membandingkan diri kita ya Kak. Apa sih mm. kebanyakan kan kalau Iya. sekarang kompetisi mungkin kita lebih banyak mengajak teman-teman Mm, semua untuk membangun kompetensi, jangan kompetisi kayak gitu. Yang sehat ya Kak, gitu mm. kan. Wah, ini apa? Oh, oh kata gue biasa ini apa ganggu-ganggu jadi. Eh,
Kak Teguh. Wah, menarik banget nih percakapan kita sama Kak Aksa dan banyak banget aku juga belajar tentang kepercayaan diri. Terus habis itu juga kita apa namanya keteguhan ya Kak, kegigihan Hmm, untuk terus iya. belajar, terus menjadi lebih baik Hmm, lagi. Dan hmm, juga jangan lupa tadi Kak Aksa juga selalu bilang bahwa kita harus banyak bersyukur gitu kan karena ini. hmm, Jadi doa, usaha, pokoknya iya, sukses gitu itu kan penting. Kak dengan Hmm, jadi menarik, menarik, menarik. Nah, kalau kita balik lagi nih Kak, ke dalam hal berbisnis, kiat-kiat atau tips and trick nih Kak buat pemula-pemula gitu, buat teman-teman mungkin yang masih takut, belum belum tapi mau mulai usaha tapi hmm. belum. Kira-kira apa nih Kak yang bisa Kakak kasih saran ke ke Hmm. teman-teman? Kalau untuk kiat-kiatnya sendiri, saya selalu punya gini lah. Yang pertama, support system. Saya bersyukur sekali karena ada banyak sekali support system yang saya miliki dan orang-orang ini juga yang selalu apa ya istilahnya mensupport saya begitu. Salah satunya juga Kak Teguh, terima kasih. Ada juga si Kevin juga support system terbaik. Ada juga si Marcel dan apa ya? Um, Peluang ya, pertama itu peluang. Kamu lihat peluang dulu. Um, oh ya, peluang itu sebenarnya banyak sekali. Kamu pintar-pintar lihat peluang. Setelah itu percaya, gitu. Percaya dalam hal percaya diri juga, gitu. Dan apa ya? Ini yang selalu teman saya apa ya? Saya punya support system ngomong sama saya bahwa um, langkah awal dulu yang kamu ambil, gitu. The rest itu nanti Tuhan yang atur begitu. Jadi Hmm. agak gampang gitu tanpa aku harus oh kau coba dulu, kau jalan dulu, nanti di depan saya kasih kau bantuan gitu. Jadi coba gitu. Iya. Intinya kau coba dulu, nanti saya akan bantu kau gitu. Terus itu yang tadi saya bilang bahwa um, tidak ada manusia yang pintar atau bodoh di dunia ini, semua sama begitu, yang ada hanyalah rajin dan malas gitu. Rajin untuk mengerjakan hal-hal itu dan um, iya sesuatu itu kondangan selamanya apa ya istilahnya, um, Tuhan itu sudah ciptakan, Tuhan itu sudah berikan apa ya segala sesuatu itu indah begitu dan di depan Hmm. sana pasti kok akan dapat begitu istilahnya, kok jangan berhenti begitu. Terkadang memang begini, ketemu mau mulai bisnis itu memang susah ya gitu, aduh lingkungan kiri kanan kok mau terlihat berbeda itu memang banyak sekali begitu orang bicara kiri kanan, ini barang apa nih gitu, ini barang apa, kadang ada orang-orang juga yang menganggap remeh gitu. Contohnya gitu, ketemu mulai jalan turning ada orang-orang yang kayak kamu kayak barang apa nih, saya tidak tahu sih, mungkin karena memang belum mengerti atau memang belum paham atau mungkin karena um, tidak bisa atau mungkin karena iri dan saya tidak tahu sih, cuman itu hal-hal seperti itu akan orang banyak sekali temui di dalam tom punya kehidupan begitu dalam hal berbisnis ya secara, jadi banyak sekali apa ya orang akan bicara dan segala macam gitu kan, please jalan terus begitu, jalan terus dan uh, apa ya eksekusi paling penting begitu. Oke, jadi Jadi coba aja dulu ya Kak, coba aja lah dulu gitu ya. Dan percaya Tuhan pasti akan membantu kita ya dalam setiap langkah kita. Dan ya, tadi juga ada tuh Kak Aksa tuh penting banget buat jadi salah satu untuk mendukung kita bisa jadi lebih percaya diri untuk memulai bisnis itu kita kita berada di dalam support system atau iya, dalam teman-teman yang memang iya, mendukung gitu, mendukung kita untuk berada untuk menjadi pebisnis gitu. Jadi iya, bisa saling ini ya Kak, harus karena kan kalau bisnis tuh banyak banget tantangannya ya Kak ya. Maksudnya menjadi banyak. pebisnis aja beresiko gitu kan. Kita harus mengambil sebuah resiko. Jadi apa namanya banyak banget tantangan-tantangan di depannya gitu, resiko-resiko yang lebih besar lagi yang harus diambil. Nah, jadi memang didukung oleh teman-teman dan Kak Aksa tadi juga udah Iya, bilang banyak teman-teman yang mendukung Kak Aksa di tim iya, juga sangat
marketing, Iya. terus habisnya ikut bergabung banyak organisasi-organisasi yang berada dalam fokusnya terhadap itu juga bisa sangat membantu ya Kak ya untuk sharing-sharing, belajar dan ini sih berjejaring ya Kak ya, mungkin juga jadi salah satu poin penting juga buat teman-teman yang mau memulai. Tapi intinya adalah cobain dulu aja. Dulu saja. Begitu, dan yang tadi pergaulan itu memang penting sekali, Bu. Pergaulan itu memang penting sekali. Hari ini kau bergaul dengan siapa akan menentukan kau ke depannya bagaimana, begitu. Hari ini kau bergaul dengan 3 orang pemabuk, ke orang keempat yang jadi pemabuk, begitu. Hari ini kau bergaul dengan ketiga temanmu pencuri, kau akan jadi orang keempat yang pencurian, dan itu menentukan sekali loh pergaulanmu. Jadi usahakan circle-mu itu. Ini juga salah satu tips buat teman-teman yang lainnya. Circle-mu itu, you bergaul dengan orang-orang yang ini loh, yang suka bisnis dan teman-teman yang bisa mensupport kok. Support system itu penting sekali karena kok tidak itu kok butuh orang lain juga untuk topang kok, untuk dorong kok lebih maju terus. Dan saya bersyukur sekali hari ini banyak saya punya support system. Terima kasih Kevin, terima kasih. Banyak pastinya juga Kak, mungkin waktunya aja nanti ini bisa ada kita simpan dan ini juga bakal ada available di YouTube juga buat teman-teman yang mau dengerin lagi Kak Aksa untuk cerita-cerita pengalamannya. Waktu itu juga Kak Aksa waktu itu sempat ya Kak kita ketemu dan ikut acara bootcamp juga di Sorong. Kita bisa bootcamp juga kemarin sempat kita ada program bareng juga, seru banget, senang banget akhirnya Kak Aksa dulu kan belum ada tuh waktu pas kita ngobrol ya Kak, cuma baru ide aja, terus akhirnya dieksekusi banget pas ini kayak Kak Aksa how's it gitu, kenapa gimana gitu. Jadi ya aku dengar langsung itu. Oke. Hari ini kok Pak Haji, besok kok Marina Star, cuma saya tahu. Ini akan hari Sabtu kan? Sabtu. Oh iya, terus sih itu yang tadi Kak Hoirul juga bilang memang berjejaring itu penting sekali. Terus aktif, saya juga sendiri memang aktif di beberapa organisasi, beberapa komunitas. Itu tuh melatih saya untuk bagaimana public speaking, public relation itu saya belajar dari situ juga sih. Jadi bagaimana berani tampil depan orang banyak, terus bangun relasi yang baik dengan orang lain itu sih. Terus berdiskusi, akhirnya wawasan terbuka dan itu dari organisasi. Jadi buat teman-teman gabung di organisasi, ikut komunitas begitu, komunitas yang positif, istilahnya komunitas yang produktif, bukan komunitas yang cuma kumpul-kumpul saja begitu duduk diam-diam, tidak, tapi ada movement yang dibuat gitu sih. Gabung dengan komunitas itu pengalamannya banyak dari situ sih. Aja. Hai, someone is dari Serui juga datang. Hai Kak Billy. Ini ada adik perempuan ini. Ini kakak-kakak dari Serui. Iya, kakak Serui ya, Serui represent. Jadi nanti Kakak Billy yang nanti tolong Kak bantu. Langsung sounding. Mungkin nanti bisa japri ya Kak, japri langsung gitu mungkin bisa. Oke. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kita masih ada sekitar waktu 15 menit lagi buat ngobrol langsung sama Kak Aksa. Tadi udah Kak Aksa sharing tentang kiat-kiat berbisnis. Mungkin juga udah pesan juga. Oh bisa, siap katanya. Langsung aja Kak di Rumble tentang apa aja nih. Panjang. Jangan ya, mungkin nanti aja Kak ya. Tapi beliau sudah siap mendengarkan kayaknya gitu. Ya. Nah, ke depannya nih Kak, mungkin bisa ngobrolin tentang plan-plan dari Bajalan selanjutnya. Sekarang lagi di beta version, benerin fitur-fitur. What's next? Selanjutnya ini kami jadi selain untuk perbaikan fiturnya, terus kami mulai juga, jadi bukan hanya saja di Seruisi, tapi mulai bangun tim juga di daerah-daerah lain sih.
Jadi untuk kedepannya Bajalan bukan saja di Serui, tapi selanjutnya karena memang masih fokus di wilayah Saireri, jadi kita running setahun dulu di Serui, kerjasama dengan pemerintah dan juga stakeholder, kita geser ke daerah lain yang ada di wilayah Saireri. Nah kalau misalkan Saireri sudah rampung, berarti kita ke Papua dan juga Papua Barat. Doakan untuk nasional dan juga internasional sih. Wih, Gitu sih. amin. Jalan-jalannya Itu sih, untuk itu harus aimnya harus tinggi banget ya Kak. Kalau untuk tim sendiri sih di Jayapura, di Manokwari, di Fakfak, di Biak itu sudah ada sih, cuman apa ya, kita tim harus turun ke sana lagi untuk sama-sama eksekusi sih gitu. Jadi teman tim yang ada di sana kan untuk kerja di sana, itu sih planning ke depannya. Dan juga apa ya, untuk yang apa ya, terbarunya kalau misalkan ada terbaru pasti nanti kami akan infokan. Iya, bisa dilihat di ada website ya Kak harusnya, tapi dan juga Instagram. Cuman masih internet sih. Jadi masih kami nanti langsung aja japri kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut juga kan bisa ke Kak Aksa gitu, dan tim juga ya untuk ngobrolin ininya gitu. Jadi sekarang lagi akuisisi mitra-mitra ya Kak untuk kerjasama kolaborasi untuk berada di platform belanja gitu. Bajalan. Salah Bajalan, aduh please, nanti yang di sebelahnya bagaimana? Aduh, soalnya kan ada e-commerce, masa ada dagangannya juga kan, jadi aku mikir ya Bajalan. Jadi selain yang tadi itu juga kami juga sementara cari-cari investor juga, karena memang Bajalan ini kami mulai dengan itu yang tadi si minim budget, kami mulai dengan semangat dulu, semangat yang ada. Jadi memang modal itu tidak ada sama sekali sih, tapi modal percaya diri, modal semangat, barang ini jadi begitu. Jadi kami juga masih sementara nyari-nyari investor begitu. Siapa sih yang mau bantu kami? Jadi lewat ini juga, kalau ada yang bersedia juga untuk bantu funding, itu sih. Terima kasih. Di balik ini bisa nggak ya, nggak nanti ya ada. Aku yakin banyak pasti yang ini toh ini. Nih ada pertanyaan nih dari Kak Kevin, Aksa, menurut Kakak gimana cara ngadepin orang tua yang anaknya ketika mau terjun ke dunia startup? Pastikan orang tua yang masih awam dengan dunia teknologi seperti ini akan menentang. Gimana ngasih penjelasannya? Punya pengalaman nggak Kak? Kalau untuk saya sendiri sih, memang benar sih. Jadi bukan saja orang-orang di sekitar, tapi juga orang terdekatmu, bahkan keluarga sendiri juga pasti akan istilahnya menentang begitu. Karena begini, orang tua bahkan keluarga itu selalu menilai suksesmu itu ketika kok ada uang, kok kasih dong uang, itu baru kok sukses begitu. Dorang mau kok cari pekerjaan yang tiap bulan itu ada uang dan kok kasih dong uang. Itu makanya banyak yang ini yang PNS aja deh, PNS gitu ya. Makanya semuanya kan kayak oke, mari kita berlomba-lomba untuk tes CPNS dan segala macam kayak gitu. Tetapi kalau untuk saya pribadi sendiri, awalnya memang begitu. Orang tua kayak kamu bikin barang apa nih, kamu cari kerja baik-baik kan, bagaimana kak biar ada uang kayak itu. Cuman saya ngomong ke orang tua, maksudnya saya juga kasih tahu bahwa please mau jadi berbeda begitu dengan orang lain. Hari ini mungkin belum begitu karena memang masih kabur sekali, bahkan tidak tahu jalan di depan itu. Jalan di depan itu deh. Tuh nggak tahu dia bagaimana, karena kabut tak tutup mati begitu. Tuh nggak tahu ini, tuh mau tiba di mana nggak tahu. Cuman saya percaya begitu. Saya percaya dan saya punya semangat. Dan itu saya jelaskan kepada orang tua bahwa hari ini saya tidak mimpi dapat 2.600.000 tiap bulan. Jadi saya punya mimpi untuk tiap bulan, tiap hari, kalau bisa tiap hari atau tiap bulan, saya bisa dapat 10 sampai 20 juta itu tiap hari begitu. Dan selain itu, yang pentingnya itu adalah lewat hal ini begitu. Ini kedepannya itu akan ada
istilahnya lapangan pekerjaan baru yang saya buat untuk orang lain begitu. Karena sejatinya saya mau hidup ini untuk orang lain begitu. Ada impact dari saya diri kepada orang lain. Bagaimana lewat barang yang orang buat. Ini berguna loh ke depannya tuh pekerjaan lainnya buat punya orang-orang muda lainnya begitu yang masih menganggur. Orang bisa hire orang untuk kerja juga dengan orang dan ya itu hidup sekali begitu untuk orang lain. Itu sih itu yang saya kepada orang tua dan orang tua akhirnya dan ya sudah, yang penting tenang, yang penting itu yang bagaimana punya hidup bisa berguna untuk orang lain. Itu sih, bukan saya tidak egois memikirkan diri sendiri, tetapi ini masih banyak sekali fakta yang terjadi bahwa anak Papua itu banyak sekali yang nganggur gitu dan maaf kata gitu. Saya juga ketika hari ini saya banyak anak-anak Papua bahkan anak-anak di luar sana yang masih nganggur begitu, tidak tahu saya bagaimana dan doakan semoga barang ini dia besar dan lewat ini juga ada lapangan pekerjaan yang yang kami buat untuk anak-anak itu. Amin. Jadi pokoknya memberikan pemahaman, ya memang butuh proses kan, namanya juga orang tua kepada anaknya pasti kan khawatir kan terhadap ininya. Yang penting kita bersabar dan juga selalu memberikan pemahaman gitu ke orang tua. Nah sekarang nih teman-teman, kita udah tinggal beberapa menit lagi, kita waktunya udah hampir sejam sama Kak Aksa. Nggak kerasa ya waktunya, ngobrolnya nih kurang panjang. Soalnya biasanya kalau sama Kak Aksa kita ngobrolnya panjang banget ya Kak ya, sampai ini nggak bisa makanya udah lama nggak ketemu jadi kayak apa ini banyak gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa seru nih main ke tempat Kak Aksa. Nah Kak, nih terakhir nih kita ada sekitar 8 menit lagi, pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman, pesan Kakak deh terakhir buat teman-teman semua. Kalau pesan terakhir sih buat teman-teman yang lainnya, ini selalu saya sampaikan buat teman-teman yang ketemu mereka, jangan terlihat sama orang lain gitu. Kalian harus terlihat berbeda dan menjadi berbeda itu memang biasanya banyak yang tidak suka begitu, banyak masalah dan sebagainya, tapi semangat percaya diri itu paling penting sekali, dan paling pentingnya itu adalah bagaimana jadikan kau punya hidup itu berguna untuk orang lain. Itu sih, jadi jangan hanya diri tapi bagaimana orang lain, dan itu belajar dan belajar. Please belajar bukan hanya saja ada di kelas, bukan hanya saja kau ketemu dosen, no, tidak sama sekali. Kau belajar itu bisa di mana saja. Jangan merasa minder dan segala macam. Semua manusia itu sama begitu. Kau punya pesan yang selalu saya sanding bahwa kau punya nilai itu sendiri ada, dan tidak ada satu orang pun yang bisa ambil kau punya nilai itu dari dalam kau punya diri, dan kau itu bernilai sekali. Kau cuma satu di dunia ini, dan itu loh, tidak ada yang seperti kau karena kau punya nilai sendiri begitu. Jadi kau punya nilai itu kau kembangkan sehingga itu bisa berharga begitu buat orang lain, terlebih untuk lingkungan sekitar. Itu sih. Oke, mantep banget nih. Pokoknya kita itu setiap individu berharga, punya nilai sendiri, keunikan sendiri, dan kita jadi berbeda itu nggak apa-apa gitu kan. Dan terakhir tuh Kak itu selalu bilang bahwa belajar itu bisa dari mana aja gitu buat teman-teman semua. Aduh, kayak kurang banget 1 jam sama Kak Aksa. Jadi semoga kita ada kesempatan lainnya. Saya ingin ucapin terima kasih banget buat Kak Aksa untuk mewakili teman-teman semua yang nonton Kak Aksa, dan juga dari Kitong Bisa Enterprise yang sudah meluangkan waktu Kakak untuk sharing di acara Kitong Talk kita, dan semoga kita ini ya bisa bermanfaat gitu sesi ini buat teman-teman semua. Karena tadi Kak Akta juga bilang kita itu jadi manusia bermanfaat gitu buat orang lain, memberikan dampak gitu. Itu
aja dari ini. Aduh, sukses terus Kak Aksa dan timnya. Nih juga Kak Kevin juga bilang yang sama, sukses terus Kak Aksa dan tim, Bajalan harus jalan. Tapi boleh nih Kak, mungkin apa tagline terakhir sebelum kita tutup? Tagline-nya tadi agak ke ini gimana Kak tagline-nya, dan mungkin biar teman-teman bisa ini cek Bajalan di mana. Silakan. Oke, kalau tagline Bajalan sendiri sih semua bisa semua. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semua bisa begitu. Kok juga bisa. Semua bisa. Semua bisa semua. Oke. Iya. Dan terakhir Kak mungkin bisa cek di Oke, kalau buat teman-teman jangan lupa follow Instagram Bajalan Official, dan juga aplikasinya masih dalam proses. Kami akan terus memberikan informasi terbaru tentang Bajalan. Jangan lupa selalu ikuti kami. ditunggu tempat-tempat menarik seruinya yang pastinya seru-seru dan nggak kalah sama Raja Ampat tadi katanya Kak Kak Aksa. Jadi kita bakal ngelihat diving spot yang indah-indah juga. Selain di Raja Ampat atau di tempat-tempat lainnya kayak gitu. Wah, seru. Dan juga pasti makanan-makanannya beda kali ya Kak, atau kira-kira ini juga ada ya pokoknya dalam satu komplit dalam trip ya pokoknya. Wah. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih banyak ya Kak Aksa. Semoga kita ada kesempatan lain selanjutnya. Salam buat keluarga dan tim juga, sehat selalu dalam ini COVID ini. Semoga walaupun dalam tantangan halangan rintang untuk pariwisata, semoga nanti habis ini langsung duar gitu kan, karena semua orang udah nggak sabar berwisata gitu kan. Semua terjadi, kita bilang semua terasa Arsenal putus. Gitu. Jadi Arsenal putus bebas sudah. Oke. Semoga jadi lebih banyak lagi perempuan-perempuan Papua yang terlibat langsung dalam bisnis dan juga teknologi, karena teknologi sangat bermanfaat banget ya Kak untuk membangun secara ekonomi dan juga pembangunan di sektor-sektor lainnya juga. Karena sekarang udah 4.0 ya Kak, jadi udah digital banget, jadi semuanya semoga dengan adanya Bajalan semakin banyak lagi yang teknologi startup dari Papua yang muncul kayak gitu. Oke deh Kak Aksa. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapin selamat berakhir pekan Kak Aksa. Jalan-jalan malam mingguan, mungkin malam mingguannya virtual, aku nggak tahu. Malam minggu produktif. Iya, malam minggunya udah kalau gitu. Oke deh kalau gitu, buat teman-teman semua kita juga ucapin terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya Kak Aksa. Dadah semuanya. Dadah. Bye.